bagus gua. Aktif tangan. Ya kalau nggak konsentrasi kayak gitu akhirnya. Selamat pagi, salam olahraga. Balik lagi dengan saya Agus Prayogo. Kali ini saya sedang berada di Gelora Bung Karno. Saya mau ngajakin kalian menuju ke Stadion Madia buat kepoin latihan salah satu atlet nasional. Dia cukup menginspirasi dan yang pasti prestasinya tidak diragukan lagi. Penasaran siapa dia? Ikutin saya. Teman-teman, atletnya ada di sana. Lagi warming up, lagi pemanasan. Langsung aja kita samperin ya. Pemanasannya lengkap banget, alatnya juga lengkap banget. Emil. Hai Kak. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Latihan emang jam segini? Iya aku selalu jam segini sih. Gila, panas banget? Nggak panas? Enggak. Buset. Yang penting aku sih ada kacamata sih. Yang penting ada kacamata. Panas banget asli. Beda sama di Bandung atau Pangalengan. Pagi ini latihan apa, Mil? Aku sih gawang Kak. Lari gawang. Lari gawang atau teknik gawang? Dua-duanya jadi tapi lebih ke teknik sama endurance. Teknik gawang, endurance ya? Endurance. Oke guys, pagi ini saya sudah bersama Emilianova. Dia peraih medali emas SEA Games 2019 di Filipina, perak Asian Games 2018 di Indonesia. Pagi ini latihan teknik gawang sekaligus endurance. Buset, ini sih panas banget, gerah banget asli. Belum apa-apa, belum gerak juga udah keringetan. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal atau belum tahu tentang Emilianova, saya bakal puterin video perjuangan Emilianova saat berjuang untuk Merah Putih. Check it out. Emilianova from Indonesia. Selamat pagi, Guts. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gimana? Pagi ini mau program apa? Hari ini injuran gawang, 11 gawang, tapi bukan jarak sebenarnya 8,2 meter dengan ketinggian remaja. Oke, Jadi cuma hanya ritme, teknik aja sih. Oke. Tapi sebelum kita menuju ke materi latihan, mau nanya-nanya dikit nih. Oke. Kita kan dulu satu angkatan nih, Nah. satu angkatan. Tahun berapa terakhir mutusin buat pensiun dari atlet? 2014 pensiun langsung. 2014 pensiun. Dulu atlet apa? Kalau saya sendiri atlet lompat galah Lompat galah, sama dasar lomba. dasar lomba. Prestasi terakhir? Perunggu PON 2012. Perunggu PON 2012 itu berarti di Riau ya? Di Riau. Ha. Jadi saya sendiri bingung, dia yang terlalu singkat jadi atlet atau saya yang terlalu lama jadi atlet kan gitu ya nggak? Tapi nggak apa-apa, paling nggak sekarang bisa menelurkan atlet-atlet berprestasi, salah satunya seperti Emilianova bisa memberikan kontribusi untuk negara. Sekarang apa aja yang perlu disiapkan? Hari ini, Ini apa nih? Ini gawang ya? Ini gawang. Gawang,
11 gawang ya pagi 11 ini gawang, ya? 11 gawang. tingginya 76 cm. Sebenarnya ini gawang buat remaja, tapi untuk Emil ini cuma buat mobility holders kayak ngelatih try leg-nya, lead leg-nya, cuma gitu doang sih. Kayak ini ya? Iya. Ini udah disiapin berapa? 11 gawang. 11 gawang, 11 oke. Saat bertanding tingginya berapa sih? 84 cm. 84 cm. 84. Oke, 84 cm. Kalau sekarang Berarti ini 2 tingginya lubang. berapa nih? Ini 76. 76. Karena buat latihan jadi diturunin gitu ya. Turunin ini. Tapi saat bertanding lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi, ini ke 84. Jadi kalau Oke. 84 dia 2 lubang. Ini kondisi gawang buat Tanding senior. Oke. Junior putri sama senior putri sama. oke. Sama 84, 83, 83,8 tapi di putri 84 biasanya. 84. Hmm. Oke, sekarang kita bahas lagi nih. Ini sekarang apa nih? Namanya latihan Ini apa nih? mobility holders. Mobility dulu ya. Mobility dulu. Jadi sebelum melakukan lari teknik gawang ini harus ada Ada mobility-nya. Ini coba pemanasan doang sih. pemanasan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggi gawang tetap sama ya, 76 ya? 76 sih sama. Ini karena hanya pemanasan doang, jadi kita buat 76 aja. Karena masih umum juga, masih belajar juga. Persiapan umum ya ini ya? 6, 7, 8. Oke. Main try leg, lead leg, 3-3. Habis itu Sengaja ya buat neduh ya? buat teduh emang Tapi sengaja. emang gila sih panasnya. Panasnya emang gila sih. Emang biasa latihan jam segini? Saya selalu latihan jam segini kalau pagi. Karena sepi, terus juga bisa pertama sepi ya? fokus. Lebih fokus ya? Lebih fokus. Saya juga bisa ngelihat langsung kan gimana caranya. Mil, tangan kanan pas try leg jangan sempit Mil. Kalau bisa agak cepat dikit coba deh. Dirasain aja. Good. Latihan buat berusaha setipis mungkin kaki dari gawang ya? Iya, ini juga buat berbagai try leg. Try leg itu kaki lipat. Ini dia kayak kaki lipat. Oh. Kaki lipat. Oke. Lipat. Terus di sini Dia push ke bawah. Push ke Kebanyakan orang itu atau atlet yang baru remaja atau apa, dia kaki try leg ya atau kaki lipatnya, saking mau ngejar gawang berikutnya, terlalu tinggi. dia terlalu tinggi sama kaki ngebuang. Oh, padahal Seharusnya seharusnya kaki kiri naik misalnya, set Tetap. kaki try leg naik, Oke. dia push ke bawah. nge-push ke bawah ya? Push ke bawah. Oh, bukan buang sejauh mungkin. Bukan ya? buang sejauh Oke. mungkin. Set. Oh iya. Nah, up. Nah, itu dia. Jadi itu buat kayak perbaikin teknik sama apa kayak ngerangsang aja sih biar tekniknya tuh lebih bagus gitu pas lagi lari. Tetap ya. Jadi drill itu makanan pokok sebelum latihan, baik itu sprinter maupun lari jarak jauh. Iya. Jadi total itu pemanasan itu kalau gawang 1,5 jam lah Kak. Total 1,5 jam hanya 1,5 untuk jam. warming up. Iya. Gila tuh. Untuk warming up aja bisa sampai 90 menit. Kalau saya 90 menit udah dapat berapa ya? 20 kilo, hampir 30 kilo. Udah half marathon Dia ya. cuman buat Pemanasan. pemanasan aja. Gokil. Push dua, aktif tangan. Ini salah satu dari risiko. Ya kalau nggak konsentrasi kayak gitu akhirnya. Cuman tadi mungkin karena Emil fokusnya cepet gitu kan, jadi mungkin Emil ngambil resikonya saking tipis sama gawangnya, jadi akhirnya nyentuh kaki Emil nyentuh gawang, jadi ya nabrak. Ya nabrak, dan itu sering ya kayak gitu. Sering nabrak. Nah paling bahaya kalau nabraknya pakai punggung kaki. Kalau nabraknya masih lutut, masih quadricep, itu paling goyang-goyang dikit aja Kak. Kalau tadi tuh hampir kayak mau nyusruk gitu. Mau nyungsruk gitu ya. Tapi kaki aman ya? Aman. Pernah nggak ada kejadian hal yang cukup menegangkan atau berdampak sampai sekarang, atau bekas cedera gitu? Dulu pernah ini tulang kering di sini, Tulang kering. luka, tapi nggak terlalu inilah. Paling berkesan tuh lukanya di paha, Paha ya? sampai panjang. Kamera close up dong, close up. Ada kali Close up. 20 cm lebih. Ini ada bekasnya nih. Biar pada tahu. Coba Nih, tunjukin. di sini. Oh, itu ya bekas ya. Tapi itu nggak sampai dijahit itu ya? Enggak. Jadi waktu itu mungkin udah capek kan. Jadi lari 11 gawang juga waktu itu Kak. Nah, Itu lagi latihan ya? lagi latihan. Nah, kan karena gawang itu kecepatannya tinggi,
Jadi pas mau menghindar nggak sempet kali ya. Nah kena lah keserempet yang pinggir gawangnya kan agak tajam tuh. Nah pas lihat wah udah putih aja gitu kan, udah putih. Langsung wah pasti berbekas nih. Wah. Tuh teman-teman, jadi semua olahraga itu pasti ada risikonya tanpa terkecuali. Contohnya Emilianova, ada bekasnya tuh. Iya. Tapi jangan sampai trauma sih, coba lagi. Kayak tadi kan jatuh, coba lagi gitu. Kebanyakan orang tuh, junior-junior aku tuh kalau udah jatuh kayak gitu pasti nangis, kalau enggak takut. Kapok. Pindah nomor. Pindah nomor. Jadi mau nyobain lagi kayak aduh takut jatuh gitu. Sebenarnya mah kalau udah jatuh gitu harus coba lagi biar hilang traumanya. Bener. Sebelum program inti paling straight dulu kayak lari. Striding. Ya lari apa buat biar panas aja, lebih panas. Terus cobain sebelum program inti cobain 1 gawang dulu, terus 2 kali, terus 2 gawang biar apa ya, biar lebih pede aja pas lagi lari 11 gawang tadi. Oke, jadi total itu program inti kan lari jarak berapa? 100 meter ya? 100 Iya, meter dengan 11 11 gawang. gawang. Sebelum masuk ke 11 gawang, yang pertama dilakuin adalah lompat dengan 1 gawang sampai 2 gawang ya? Iya, Berapa kali pemanasan. pengulangan? Biasanya Emil 2 kali. 2 kali biar nggak kaget ya? Iya, terus biar ini sih ngerasain kayak oh rasanya gini nih antar gawangnya gitu. Antar gawang gitu ya? Tetap ya, walaupun udah ahlinya juga tetap harus ada Iya pemanasan harus, ya, soalnya biar kan ini ya? itu jaraknya ini Kak, dikurangi 1 kaki. Jadi biar ngerasain oh gini rasanya dikurangi 1 kaki gitu. Oke. Teknik Mil, kanan ayun. Pada saat lari 11 gawang nih, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Tadi sih Emil lebih fokus ke tangan sih, tangannya aktif. Jadi kalau tangannya aktif pasti kaki lipatnya pasti cepat gitu. Terus Coach Ongki juga tadi koreksi antar gawangnya. Jadi antar gawangnya itu kebanyakan orang itu mau dekat gawang tuh kayak ada final to meet gitu Kak. Jadi kayak agak ngurangin, terus kayak agak rendah kaki kirinya. Jadi pas mau nunggu tuh kayak agak berhenti gitu. Nah tadi tuh fokus ke situ. Jadi lari gawang tuh kayak lari biasa aja. Lari biasa numpu gitu. Oke, Jadi oke, lebih fokus oke. ke situ sih tadi. Walaupun 11 gawang, kita ngambil injuran ke gawangnya, tapi kita juga tidak melupakan teknik-tekniknya gitu kan. Makanya kan kadang saya ambil video gawang tuh, biar atlet juga tahu kesalahan dia apa. Jadi kita kadang-kadang kan kalau teknik itu kita nggak bisa ngeliat secara telanjang mata kan. Oh Mil kurangnya ini, Mil kurang ini gitu. Tapi juga atlet harus punya bayangan kesalahan dia apa. Contoh kecil satu, pada saat 11 gawang ada satu di 5 gawang itu tangan Emil jelek di tangan kanannya. Jadi Bisa Mil dikoreksi di situ ya? koreksi di situ. Nah, Mil ada videonya. Oke. Jadi Emil jadi paham apa yang harus dilakuin juga. Kedua di take off ya. Mil take off Emil terlalu deket nih gitu. Karena Emil take off-nya manjangin langkah misalnya. Itu aja sih paling. Saya bukan pelari gawang. Bukan pelari gawang, oke. Saya notabene atlet dasar lomba, Atlet dasar lomba. sama lompat gala, tapi saya pengen belajar dan atletnya juga kritis dalam segi teknik, dari segi program gitu kan. Jadi Kak ini fungsinya untuk apa? Saya jelasin, Mil fungsi untuk ini. Besok nanya lagi, Kak ini untuk apa fungsinya? Saya cari lagi, saya cari dan saya kadang-kadang tuh kalau saya ngopi bareng Emil gitu, misal di salah satu tempat kopi gitu. Bukan ngomong yang asal aja, tapi kita ngomongin program. Kak, lari ini lari segini, gimana sih Kak gitu. Ya, saya juga otomatis saya belajar, saya bisa ngeliat video tuh bisa 2 jam, 3 jam di warung kopi untuk koreksi skalanya apa itu sih intinya. Oh, oke. Tadi kan habis program inti 11 gawang, terus diakhiri dengan lari berapa? Lari tanpa gawang tuh berapa? 120 meter. 120 meter. Itu gimana? Itu cuman fokus ke teknik aja sih. Lebih fokus ke teknik, bukan Iya, kecepatan teknik ya? lari, bukan. Paling
aku keluarnya cepet. Nah kesananya cuman kayak teknik, tapi ya nggak pelan-pelan banget, paling sekitar 80%, 85% gitu. Oke, itu berapa kali? 1 sampai 2 kali. Nah kalau hari Jumat karena programnya aku gawangnya cuman paling 1 sampai 3 gawang, jadi penutupannya aku biasanya 100 meter 5 kali. Nah, oke, 5 kali. 5 kali, istirahatnya 1 menit. Itu ngejar apa kecepatan apa enggak? Apa tetap teknik? Temporan sih kak. Temporan. Dengan Temporan. istirahat berapa? 1 menit. 1 menit. Lumayan Masuknya juga. 13 detik. 13 detik. Wow. Tanpa gawang 13 detik. Iya lebih ke ini ya, endurance kayaknya sih. Endurance itu tetap buat ngelatih endurance ya. Nah, jadi sprinter juga tetap membutuhkan yang namanya endurance. Terus kemudian habis lari 120 meter udah selesai nih program ya. Udah selesai langsung masuk ke pendinginan. Pendinginan. Pendinginan salah satunya dengan massage. Biasanya jogging dulu, kalau Jogging enggak dulu. jalan dulu 1 lap, terus stretching, Stretching. terus massage. Baru ditutup dengan massage. Iya. Terus Biasanya selesai. massage itu aku seminggu 2 kali. Oke. 2 kali. Gitu Tadi loh. ada hal yang unik nih, habis Emil latihan gitu kan. Hmm. Baik sebelum maupun sesudah saya lihat coach itu nyiapin gawang-gawang, ngangkatin gawang-gawang. Itu gimana ceritanya? Atlet cukup jogging aja, saya menyiapkan gawang, saya yang ngitung gawangnya, bukan untuk memanjakan atlet sebenarnya, tapi biar atlet fokus di latihannya Fokus nanti, ke program latihan. latihannya gitu. Kalau misalnya ada yang bilang, Kak Ongki manjain atlet, enggak. Kalau saya buat saya, kalau waktu kan kasihan atlet datang, seharusnya fokus di lapangan, tapi dia harus ngitung jarak gawangnya, dia harus angkat gawangnya. Nanti seharusnya dia pemanasan, dia fokus di teknik yang saya pengen, dia jadi capek karena bawa gawang atau ngitung gawang itu doang sih. Kalau mau jadi atlet ya harus disiplin, karena disiplin itu sebenarnya mengekang banget sih menurut aku. Kayak tidur harus tepat waktu, terus makan harus dijaga, terus mau main sama temen juga mikir-mikir gitu kan kak. Mau main, aduh takut capek ntar latihan segala macam. Terus latihan pagi sore harus kayak aku sekarang latihan penguatan juga di luar, terapi segala macam. Jadi ya bener-bener mengekang. Cuman kalau misalnya kita bisa ngelewatin proses itu ya kita juga dapat hasilnya. Gitu. Mantap. Yang berikutnya Mil, apa pesan buat teman-teman di luar sana mungkin itu yang ngefans sama kamu ataupun pingin menjadi the next Emilianova? Kalau pesan aku sih pertama jangan cepat puas. Kedua kritis, maksudnya kritis tuh kayak banyak belajar gitu kak. Dari kan sekarang udah ada Instagram, YouTube, jadi banyak belajar tentang teknik gawang. Soalnya kan di Indonesia juga pelatih gawangnya kan nggak mungkin pelatih aku banyak lah ngerti tentang gawang. Kalau pelatih daerah itu kan jarang gitu kan, jadi atlet itu harus aktif sendiri. Soalnya aku dulu gitu, pelatih aku nggak terlalu ngerti teknik gawang, ya aku aktif sendiri. Makanya kenapa dulu aku waktu remaja ya lumayan bagus lah gitu. Nah pas senior ketemu pelatih yang mau belajar juga, akhirnya ya sampai kayak sekarang gitu. Jadi teman-teman, tidak ada prestasi yang diraih secara instan. Semua membutuhkan proses dan kerja keras seperti Emilianova. Seperti Kak Agus juga. Intinya dari Coach Ongki, intinya kita jangan pernah berhenti belajar dan terus belajar. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan saya Agus Prego. Tetap semangat. Thank you Emil. Iya sama-sama kak. Oke. Habis ini gue bakal puterin